Oh itu zaman Bu. Oh pada kajaman. Puntennya. Ini gewios atau Ibu? Ikan pergunakan ini. Soalnya di sini gak bakal menerima listrik, jadi apinya buat masak, kalengnya buat istrika. Iya, berguna semua. Berguna semua, ya. Terus penerangannya ini, Mas, kalau mau belajar pasti pergunakan ini patromak. Nah, ini patromak kalau semalam 1 liter, ini minyak tanahnya. Ini tulisan bahasa apa? Sunda Kaganga itu. Iya. Ya, dalam artian ini leuweung lain ruksakeun tapi rawatin jeung rumatin. Leuweung itu hutan, ya, bukan itu. Jangan dirusak katanya. Dirawat, dijaga dan dipelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Alam Desa Channel. Kali ini kita akan berbagi video melihat lebih dekat rumah adat Kampung Naga. Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Selawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga di Kampung Naga hidup nyaman walaupun tanpa ada listrik dan tanpa menggunakan mesin. Penduduk Kampung Naga Tasikmalaya masih mempertahankan adat istiadat leluhurnya dengan bangunan rumahnya yang masih seperti zaman dulu. Rumah adat di Kampung Naga masih menggunakan bahan alam seperti kayu, bambu, dan ijuk, dan juga bahan lainnya yang masih menggunakan bahan alam. Ayam gak diriung, di lingkupan, di bulan. Orai. Astagfirullah. Piton sama jeung piton. Abi eta? Ini. Salam si Adi. Ini teh. Di kamar teh. Lewat. Kita hayam. Oh itu zaman Bu. Oh pada kajaman. Puntennya. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Kita akan mencoba untuk menelusuri lebih dekat rumah adat Kampung Naga, yaitu seperti ini. Untuk atapnya menggunakan ijuk, untuk jendelanya ada juga yang sudah menggunakan kaca atau cermin, tapi untuk bahan lainnya masih menggunakan bahan alam seperti bambu, seperti kayu, dan juga batu kali seperti ini untuk pondasinya. Di Kampung Naga ada pagar pembatas, kita ditunjukkan pagar pembatasnya. Jadi untuk kawasan di luar yaitu kawasan yang kurang bersih, dan untuk kawasan dalam ini adalah kawasan yang tertib dan bersih. Kita melihat hampir di setiap rumah di sini yaitu ada tumpukan kayu bakar, karena penduduk Kampung Naga di sini untuk memasak masih menggunakan kayu bakar. Untuk bangunan pondasi dinding penahan tanah di sini masih menggunakan batu kali dengan cara ditumpuk seperti ini dan tidak menggunakan semen dan pasir. Menurut informasi yang kita dapatkan, Kampung Naga terdiri dari 112 bangunan yang dihuni oleh 107 kakak dan 289 orang penduduknya. Kita diberi kesempatan untuk melihat sumber mata air yang dipergunakan penduduk Kampung Naga untuk air minum berada di sini. Khusus untuk air minum mengambil dari sumber mata air di sini. Awas gebis Bu. Dan ini ya. Ini gewios atau Ibu? Biasa iya di muara congkeng ya di kamari dan iya. Ini sumber mata air yang bisa dikonsumsi warga. Kebutuhan itu dari sini. Dimasak.
Ya di rumah dimasak lagi. Nah ini tuh penampungan airnya dari sini semua buat air minum. Ini juga bisa langsung kita di bersih. Ini lebih juga manis, tidak jauh berbeda sama air aqua. Silahkan kalau hanya Cuma mau minum. soalnya banyak peneliti waktu itu dari Jepang bisa dikonsumsi itu jadi tidak berpengaruh. Mau kemarau panjang, musim hujan selalu air itu ada. Iya. Enak, ah. ya enak sama dengan aqua. Iya. Air Asli. jadi tidak bau rasa tanah atau apa. Untuk tempat pembuangan sampah atau wadah sampahnya di sini masih menggunakan anyaman bambu. Kita lihat wadahnya seperti ini. Kalau kita lihat dari atas rumah adat di Kampung Naga, yaitu berbaris memanjang seperti ini dengan posisi rumah saling berhadapan. Jadi kalau di sini rumahnya sangat tersusun dengan rapi, dengan berbaris seperti ini. Kita lihat ini bagian atapnya yang masih menggunakan ijuk. Dan kita lihat di sini ada beberapa atap kaca yang digunakan sebagai penerangan karena di sini tidak ada listrik. Kalau kamarnya ada berapa? Ya paling ya kebanyakan satu kamar. Terus satu kamar yang besar misalnya ada yang 2, paling banyak 3 kamar ya. Untuk dinding rumahnya di sini pada umumnya masih menggunakan pagar anyaman bambu dan ada sebagian rumah yang sudah menggunakan papan kayu. Dan untuk catnya di sini hanya menggunakan kapur alam, kemudian dicampur air dan dicatkan ke dinding rumah seperti ini. Kita diberi kesempatan untuk melihat-lihat bagian dalam rumah adat Kampung Naga. Mau lihat ke dalam rumah, silahkan. Ini saya tinggal di sini ya. Nah di sini di Kampung Naga itu satu bangunan mempunyai 2 pintu. Pintu ruangan dapur seperti ini nyamannya pintu sasang. Jadi ini mengandung makna dan artinya ketika lihat ke dalam, kalau siang sekarang ini tidak ketahuan ada orang di dalam. Cuma kalau dari dalam jelas sekali keluar. Iya, kelihatan ya. Dapur, ya. Cuma sebaliknya kalau malam di sini ditakuti salah satunya api. Kalau ada satu bayakan dari luar kelihatan terang di dalam, sama si tunggu itu sama dengan lantai. Kalau masa kayu bakar tidak jaga takut api merembet. Iya. Ada ronda itu pas keliling itu ketahuan kalau malam tuh ada satu bayakan teh ya bisa cepat kita tolongin. Dan tugas ronda teh memang di sini bukan istilah jaga maling, dapat di manapun juga rumah gak dikunci. Yang pertama jaga api, yang kedua sakit, yang juga melahirkan gitu ya. Tetap sekarang melahirkan dibantu sama bidan dari sini kita tunjukin. Ya silahkan teh mau lihat Mbak, Mas. Ini ruangan dapurnya seperti ini. Apa ini deh? Ini ruangan dapurnya seperti ini. Waalaikumsalam. Jadi di sini masak masih menggunakan ini kayu bakar atau tungku. Malaman ini kemarin itu agak sakit pinggang ini kerja di itu ada longsor di sebelah sawah, jadi sekalian kerja jadi ini ada sedikit. Di ruang dapurnya lantainya pakai ini palupu atau bambu gombong buat lantai dapur. Terus ini lumbung pribadi namanya goa, kalau hasil panen dimasukin sini memasak kembali goa. Jadi setiap masak keluar masuk itu ya istilah dari ini. Terus ini penerangan masih listrikaan pergunakan ini. Soalnya di sini gak bakal menerima listrik, jadi apinya buat masak, kalengnya buat listrikan. Iya, berguna semua. Berguna semua ya. Terus penerangannya ini Mas, kalau mau belajar pasti pergunakan ini patromak. Ini patromak kalau semalam 1 liter ini minyak tanahnya. Untuk menyalain pertama tetap separatus dulu, udah panas baru dikompak pakai ini. Iya. Ini untuk pembuangan air angin. Nah ini kalau supamanya mau tidur ganti lampu ini. Ini mah 1 liter bisa cukup 1 minggu kalau pakai lantera ini gitu ya. Nah silakan, ini termasuk ruang keluarga. Di sini ada 3 kamar dan juga di sini ruang keluarga. Di sini ini Pak Kuncen atau ketua adat almarhum meninggal terus 90, sekarang turun temurun ini aja.
sekarang turun-turun pada Swerlin jadi kakak ipar ya bapak. Cuma ini kalau keturunan Kuncen atau Lebayan Putih tidak boleh ke perempuan dan tidak boleh ke mantu, harus ke anak laki-laki. Oh, seperti raja. Ya, seperti itu. Sultan. Ya. Ini dulunya meninggal tahun 90. Satunya alam jeung zaman kelolaan saling ke artian kita zaman modern tetap kita amini budaya warisan dipertahankan. Oh. Nah, ini seperti ini Sunda Kagama ada moto itu ada hutan larangan hutan. Jadi Sundanya leuweung ya leuweung itu bukan untuk dirusak harus dirawat dijaga. Jadi Ini motonya, tulisan bahasa apa? Sunda Kaganga itu. Iya. Ya, dalam artian ini leuweung lain ruksakeun tapi rawatin jeung rumatin. Leuweung itu hutan, ya, bukan itu. Jangan bukan dirusak dirusak, katanya. dirawat, dijaga dan dipelihara. Makanya ada hutan lindung itu untuk sumber mata air kita yang dibutuhkan itu mata air. Kalau kita merusak hutan alamnya yang bukan dibutuhkan mata air nanti yang bisa keluar itu air mata yang keluar. Air mata air. Jadi hutan itu harus dijaga. Nah, ini ruangan tamu di sini tidak ada kursi, cuma sebatas selehan. Dan di sini semuanya tidak boleh menggunakan kursi. Ini salah satu ruangan tamunya. Kalau semuanya ada ya sifatnya tamu penelitian, terusnya siswa pun mahasiswa. Kalau dulu sebelum ada COVID masih banyak tamu penelitian nginep. Seperti ini maksimal ke rumah 5 orang. Jadi merasakan hidup kesederhanaan seperti apa gitu. Ini, Supaya tahu ya. bisa tahu gitu dan tidur kan sebatas bantal tikar rumah mungkin rumahnya mah kasur empuk spring bed gitu ya. Nah kalau ini dari dalam mah ya terang keluar. Nah, dari luar tadi tidak kelihatan ke dalam, kalau malam ya dari luar terang ke dalam, dari dalam tidak kelihatan keluar ya. Di sini mah tidak ada kunci gitu ya, ini Di lock cuma pokoknya. di asal nutup aja gitu ya. Meskipun ditinggal kemana pun Nggak ada pencuri ini. apa yang mau dicuri mas. Nah ini seperti bahan-bahan alat kerja bangunan di sini seperti sediakan ini udah selalu pakai pengaman mas. Nah ini mulai golok, kampak, ini kan sepintas kalau setelah casing kelihatan golok mas ya, kalau dibuka ini gaji. Iya, ya ben teh ini ditarik aja. Di alat ini. Ya, pegang dulu sepatu. Udaranya sejuk. Nah kalau malam maka itu sekarang banyak pohon ya, malam kelihatan terang benderang sinyal listrik. Oh, yang di sana tuh. Yang tadi kita turun dengan. Tadi kita turun. Kalau dari sana kalau malam kampung ini kayak seperti disulap, soalnya tidak ada penerangan di luar, gelap sama sekali. Kalau dari pas turun tangga melihat ke sini, kalau malam-malam itu kampungnya. Kalau terang purnama misalnya paling kelihatannya rumahnya tuh kapur-kapur itu agak putih. Kalau bangunannya mah tidak, ini gelap. Jadi di Kampung Naga kalau malam hari dan dilihat dari atas bukit tentunya akan terlihat gelap sebab di sini hanya menggunakan lampu penerangan yang masih menggunakan lampu minyak tanah atau damar. Nah, ini termasuk sentral Kampung Naga atau alun-alun Kampung Naga itu. Ini tidak boleh dikan bangunan setiap ada kegiatan pelaksanaan atau acara adat dipakai ini halaman ini. Nah, ini balai pertemuan kalau sifatnya ada rombongan lagi penelitian masuk ke sini, di sebelah sananya masjid. Nah, kalau bangunan yang tidak boleh dokumentasi ada ini yang tidak boleh difoto ya. Cuma ke arah sana. Nah, di sini juga kalau alat untuk pengambilan padi di sini masih pergunakan ini alatnya juga. Nah, ini juga sedikit kerajinan khas Kampung Naga dan buat Kampung Naga gitu ya. Nah, ini memang masih pergunakan ini alat pengambil padi itu. Ini kan udah ditumbuk yang alatnya tadi, jadi ini antar pengambilan padinya seperti ini. Warga Kampung Naga kalau dari sawah seperti ini. Tuh dicoba. Jadi seperti cari. Warga Kampung Naga di sini juga menjual kerajinan tangan khas Kampung Naga. Jadi untuk Anda yang berkunjung ke sini bisa membeli kerajinan tangan khas Kampung Naga.
Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video kami selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topi juga bisa, ini satu jenis dua fungsi. Ini namanya kiptop, kalau gerah dikipasin panas ditopiin seperti ini. Kiptop, kipas topi. Ini 20, ini 15, lewat kali 5.